Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bagian yang biasanya membuat hati mulai mengerti mengapa Allah menutup satu pintu dan membuka pintu lainnya dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Bagian ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan. Bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi tentang arah baru yang sebenarnya sudah lama Allah rencanakan untukmu. Sebelum kita mulai tarik napas sebentar, rasakan bahwa kamu sedang ada dalam proses yang mungkin melelahkan, tetapi tidak sia-sia. Proses yang mungkin membuatmu menangis, tetapi sedang membersihkan jalan agar kamu bisa bertemu kebahagiaan yang lebih layak. Tidak ada yang Allah ambil, kecuali akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan tidak ada yang Allah patahkan, kecuali untuk memperbaiki sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu hatimu sendiri. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara Allah mengarahkanmu setelah menunjukkan tanda-tanda bahwa seseorang bukan takdirmu. Perjalananmu tidak berhenti pada kehilangan. Perjalananmu justru baru dimulai ketika Allah mengambil sesuatu yang dulu kamu kira tidak bisa kamu lepaskan. Tanda pertama dalam perjalanan menuju takdirmu adalah munculnya kekuatan yang tidak pernah kamu sangka. Seseorang yang benar-benar bukan takdirmu biasanya akan meninggalkan bagian hati yang retak. Namun retakan itu bukan untuk membuatmu hancur. Retakan itu untuk memasukkan cahaya yang selama ini tertutup oleh hal-hal yang kamu pertahankan secara berlebihan. Ketika dia pergi, kamu mulai kembali mengenal dirimu sendiri. Kamu mulai belajar mencintai dirimu dengan cara yang lebih sehat. Kamu mulai menyadari betapa selama ini kamu terlalu memaksa diri untuk bertahan pada sesuatu yang tidak Allah tulis. Allah memisahkan bukan untuk mengosongkan, tetapi untuk memberi ruang. Ruang untuk kamu mengisi ulang energi. Ruang untuk kamu menyembuhkan. Ruang untuk kamu memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar baik untukmu. Banyak orang tidak sadar bahwa kehilangan itu justru menjadi batu loncatan menuju hidup yang lebih terang. Tanda kedua setelah perpisahan adalah hati yang mulai terasa ringan. Saat seseorang bukan takdirmu pergi, kamu mungkin menangis, kamu mungkin merasa hancur, tetapi lambat laun kamu akan merasakan sesuatu yang tidak kamu sadari sebelumnya. Rasa lega, rasa bebas, rasa damai yang mungkin kecil tetapi nyata. Itu adalah petunjuk bahwa Allah sedang menarikmu keluar dari hubungan yang membuatmu lelah. Secara batin, coba perhatikan perjalananmu setelah Allah menjauhkanmu dari seseorang. Tiba-tiba kamu mulai lebih produktif. Kamu punya waktu untuk diri sendiri. Kamu mulai menemukan aktivitas yang membuatmu lebih hidup. Kamu mulai bertemu orang-orang yang frekuensinya lebih cocok denganmu. Itulah cara Allah memberi jalan baru. Allah tidak pernah membiarkanmu tersesat di tempat yang sama terlalu lama. Tanda ketiga adalah doa-doamu yang kembali menemukan arah. Dulu ketika bersamanya, doamu penuh kebingungan, penuh keraguan, penuh ketidakpastian. Sekarang, doamu lebih tenang, lebih jujur, lebih dekat. Kamu mulai berdoa bukan untuk mempertahankan seseorang, tetapi untuk meminta petunjuk. Kamu mulai menyerahkan semuanya kepada Allah. Kamu mulai berkata, "Aku tidak tahu siapa yang akan bersamaku, tetapi aku percaya Engkau tidak akan salah memilihkan." Doa seperti ini jauh lebih kuat daripada doa apapun yang pernah kamu panjatkan. Allah selalu mendengar doamu, bahkan ketika kamu tidak mengucapkannya. Setiap getar sedihmu, setiap helaan napas yang berat, setiap malam kamu terjaga karena hati terasa sesak. Semuanya adalah doa, dan setiap doa itu akan dibalas melalui arahan yang semakin jelas, baik berupa ketenangan atau berupa pertemuan baru yang tidak kamu sangka. Tanda keempat adalah hadirnya hikmah yang membuatmu semakin dewasa. Kamu mulai mengerti
mengapa hubungan itu harus berakhir. Kamu mulai sadar bahwa jika kamu dipertahankan di sana, hidupmu tidak akan berkembang. Kamu akan terjebak pada perasaan yang tidak pernah menemukan bentuknya. Kamu akan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak pernah pasti. Allah tidak ingin kamu merusak masa depanmu hanya karena kamu terikat oleh masa yang seharusnya kamu lepaskan. Kedewasaan tidak muncul dari hubungan yang mulus. Kedewasaan muncul dari proses patah, lalu bangkit. Luka adalah guru terbaik, dan Allah mengizinkan luka itu hadir agar kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri sebelum kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargaimu. Tanda kelima adalah Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang kehadirannya membuatmu merasa pulang. Seseorang yang sederhana tetapi menenangkan. Seseorang yang tidak membuatmu berpikir keras untuk merasa aman. Seseorang yang tidak membuatmu menebak-nebak apakah dia benar-benar serius atau tidak. Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang kehadirannya menjadi jawaban bagi semua ketidakpastian yang dulu kamu alami. Hubungan yang ditulis Allah selalu terasa mudah. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi masalahnya bisa diselesaikan tanpa drama. Perbedaan tidak terasa berat. Komunikasi berjalan tanpa paksaan. Janji tidak dibuat main-main. Yang paling penting, hatimu tenang. Itu tanda terbesar bahwa Allah merestui seseorang untuk hadir dalam hidupmu. Dan tanda keenam adalah kamu akhirnya bisa berkata, ternyata kehilangan yang dulu aku takutkan adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini aku cari. Kamu melihat ke belakang bukan dengan penyesalan, tetapi dengan rasa syukur. Kamu mulai memahami bahwa Allah selalu mengatur waktumu dengan tepat. Ketika kamu memaksakan sesuatu, Allah menahannya. Ketika kamu berhenti memaksa Allah melepaskan apapun yang bukan untukmu. Ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, justru di situ jalanmu mulai terbuka. Sahabat Ashifa, bagian ini adalah proses penerimaan, proses menyadari bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu mengarah pada kebaikan. Tidak ada yang lebih kuat daripada takdir Allah. Jika seseorang bukan ditulis untukmu, maka sekeras apapun kamu berusaha, tidak akan dipertemukan. Tetapi jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, maka sejauh apapun kalian terpisah, pasti akan dipertemukan. Di bagian terakhir nanti, yaitu kesimpulan, kita akan merangkum semuanya agar hatimu bisa benar-benar memahami bahwa kehilangan bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih sesuai dengan takdirmu. Lanjutkan sampai akhir, karena kesimpulannya akan menguatkan hatimu untuk benar-benar menerima rencana Allah dengan penuh keyakinan. Sahabat Ashifa kita, masuk ke bagian kedua. Bagian yang biasanya mulai membuka mata dan membuat hati berkata, ternyata selama ini aku sudah diberi tanda, tetapi aku sendiri yang menutupinya. Hari ini kita bahas dengan pelan, namun pasti agar setiap kata yang lahir bisa benar-benar masuk ke dalam hati. Bukan hanya lewat telinga, tetapi sampai ke dalam ruang tenang yang jarang kamu sentuh. Di bagian pertama tadi, kita sudah bicara tentang rasa tidak tenang sebagai kode awal dari Allah. Sekarang kita masuk ke tanda yang lebih dalam, lebih jelas, lebih terasa. Tanda yang sering muncul dalam bentuk kejadian yang kamu kira biasa, namun sebenarnya itu adalah cara Allah mengarahkanmu kembali ke jalan yang benar. Sahabat Ashifa, coba kamu ingat satu hal. Allah itu maha lembut dalam memberi peringatan. Tetapi ketika seseorang sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang tidak tertulis untuknya, maka peringatan itu berubah menjadi kejadian yang lebih nyata. Ini bukan hukuman, ini petunjuk. Dan petunjuk Allah selalu datang tepat waktu, meskipun tidak selalu sesuai harapanmu. Tanda pertama di bagian ini adalah hubungan yang terus terasa berat
Meskipun kamu sudah berusaha, berat dalam bentuk emosi, berat dalam bentuk pikiran, bahkan berat dalam bentuk energi. Setiap ingin dekat, selalu ada saja hambatan. Setiap ingin memperbaiki, selalu muncul masalah baru. Setiap ingin menguatkan hubungan, justru muncul rasa yang memperlemah. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan takdirmu tidak akan pernah menjadi ringan. Perhatikan langkahmu, sahabat Ashifa. Ketika kamu sudah melakukan semuanya, tetapi tetap tidak menemukan arah. Ketika kamu yang selalu memulai pembicaraan, kamu yang selalu mengalah, kamu yang selalu menenangkan, kamu yang selalu menampung, tetapi tidak pernah ada keseimbangan, tidak pernah ada balasan yang setara. Itulah tanda bahwa hubungan itu tidak berjalan dengan izin Allah. Sesuatu yang berjalan tanpa izin akan selalu terasa seperti berjalan di jalan rusak. Kamu tetap bisa lewat, tetapi selalu sakit, selalu goyah, selalu tersandung. Lalu ada tanda kedua, perbedaan yang dulu terasa manis, tiba-tiba berubah menjadi sumber pertengkaran. Dulu kamu bilang, beda itu hal wajar, beda itu lucu, beda itu melengkapi. Namun sekarang perbedaan itu menjadi alasan kamu menangis berkali-kali. Perbedaan yang dulu kamu anggap sebagai warna, sekarang berubah menjadi tembok yang sulit kamu tembus. Perbedaan itu bukan lagi pelengkap, melainkan penghalang. Ketika Allah tidak menulis seseorang sebagai bagian dari perjalananmu, maka perbedaan yang sederhana pun bisa terasa berat, seperti beban yang tidak realistis. Tanda ketiga adalah jarak emosional yang semakin melebar, meskipun kalian masih berkomunikasi. Ini jarak yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Kamu berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Kamu bercerita, tetapi hanya ditanggapi seadanya. Kamu mencoba menjelaskan, tetapi responnya datar. Kamu mencoba jujur, tetapi tidak pernah dipahami. Hati kalian ada dalam ruang yang sama, tetapi batin kalian tidak lagi tersambung. Hubungan seperti ini sering dianggap masih bisa diperbaiki. Padahal, ini adalah tanda jelas bahwa ruh kalian tidak lagi berada dalam satu frekuensi. Allah yang memisahkan frekuensi itu agar kamu tidak semakin larut dalam hubungan yang bukan tempatmu. Lalu sahabat Ashifa, ada juga tanda keempat yang sering paling menghantam. Seseorang yang kamu harapkan hadir, justru hadir dengan cara yang membuatmu kecewa berulang kali. Tidak ada kepastian, tidak ada arah, tidak ada komitmen yang jelas. Setiap kamu menunggu hanya luka yang datang. Setiap kamu berharap hanya kekosongan yang kamu dapatkan. Ketika Allah tidak menulis seseorang sebagai takdirmu, maka Allah menjauhkanmu dari kepastian agar kamu tidak terikat pada sesuatu yang tidak akan membawa kebaikan. Tanda kelima adalah rencana yang tidak pernah berjalan mulus. Setiap kalian mencoba merencanakan masa depan, selalu ada hal-hal yang menggagalkan. Kesalahpahaman kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Rencana sederhana berubah menjadi penundaan panjang. Keinginan baik berubah menjadi situasi kacau. Itu adalah cara Allah menghalangi masa depan agar kamu tidak terus memaksakan sesuatu yang tidak pernah ditulis sebagai kisahmu. Tanda keenam muncul ketika Allah menghadirkan seseorang lain yang lebih membuatmu tenang, bukan untuk langsung menggantikan, tetapi sebagai pembanding. Allah ingin menunjukkan bahwa ketenangan itu nyata, kehadiran yang tidak memberatkan itu ada, cinta yang tidak membuatmu gelisah itu mungkin. Ini bukan berarti kamu harus langsung berpindah hati. Ini hanya cara Allah memperlihatkan bahwa apa yang kamu perjuangkan selama ini bukan satu-satunya pilihan. Ada jalan yang jauh lebih ringan, ada arah yang jauh lebih terang. Dan tanda ketujuh adalah doa yang tidak pernah Allah jawab dengan kata ya. Meskipun kamu sudah memintanya dengan air mata, kamu meminta petunjuk, tetapi hatimu tetap berat. Kamu meminta dipertemukan, tetapi justru dipisahkan. Kamu meminta dipermudah, tetapi justru dipersulit. Ini bukan Allah mengabaikanmu. Ini Allah menjagamu.
Doa yang tidak dijawab adalah bentuk perlindungan. Perlindungan dari sesuatu yang kamu inginkan, tetapi tidak kamu butuhkan. Sahabat Ashifa, ketika Allah menunjukkan semua tanda itu, berarti Allah sedang mengarahkanmu kepada sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya lebih baik untuk perasaanmu, tetapi lebih baik untuk hidupmu, untuk jalanmu, untuk masa depanmu. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada perpisahan yang datang tanpa alasan. Semuanya bagian dari cara Allah menguatkanmu. Kita akan masuk ke bagian ketiga setelah ini. Bagian yang akan membuatmu memahami bahwa jika Allah mengambil sesuatu, berarti Allah sedang menyiapkan gantinya. Tetap lanjutkan menonton, karena kita akan menata hati di bagian berikutnya, agar kamu benar-benar bisa menerima takdir yang sudah Allah siapkan. Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktumu di sini. Aku selalu percaya setiap pertemuan itu punya maksud, apalagi pertemuan dalam bentuk sebuah video yang tiba-tiba muncul di berandamu. Tidak ada yang kebetulan kalau Allah sudah menggerakkan langkah dan perhatianmu. Jika hari ini kamu duduk menonton ini, berarti ada pesan yang sedang Allah titipkan untuk hatimu. Ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan melalui lisanku dan mungkin melalui perasaanmu yang sedang dalam keadaan tidak stabil. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba rasakan sebentar apa yang membuatmu bertahan untuk tetap menonton. Mungkin hatimu sedang penuh tanda tanya, atau mungkin sedang berada dalam masa yang sulit membedakan mana yang harus dipertahankan dan mana yang seharusnya dilepaskan. Atau bisa jadi kamu sedang memikirkan seseorang yang namanya mulai terasa berat, padahal dulu begitu ringan diucapkan. Semua rasa itu tidak datang begitu saja. Semua ada alasan, dan semua selalu kembali kepada rencana Allah yang tidak pernah salah. Hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang sering membuat hati bimbang, tentang tanda-tanda yang Allah beri ketika seseorang sebenarnya bukan takdirmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa Allah sudah menunjukkan sejak awal, tetapi hati manusia sering keras kepala. Kita memaksa yang tidak ditulis dan mengejar yang tidak pernah diarahkan. Padahal ketika Allah tidak merestui sesuatu, maka seberapa keras pun kita mencoba hanya akan berakhir pada luka yang sama, luka yang berulang, dan rasa yang semakin berat dari hari ke hari. Sahabat Ashifa, sebelum lanjut aku ingin mengajakmu berinteraksi sebentar. Coba ketik angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap membuka hati untuk menerima energi yang lebih positif. Angka itu bukan sekadar simbol, tetapi bentuk kesediaanmu untuk menerima apapun yang Allah ingin kamu pahami hari ini. Dan siapa tahu lewat interaksi kecil, itu akan ada perubahan besar dalam cara kamu melihat takdir. Terima kasih untuk yang sudah menuliskannya, karena itu berarti kamu tidak hanya menonton, tetapi juga ikut hadir dalam proses penyadaran ini. Kita lanjut. Sahabat Ashifa, kamu pasti pernah merasa bahwa sesuatu terasa sangat berat, padahal tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Kamu mungkin bertanya, mengapa perasaanmu tidak pernah benar-benar tenang, meskipun hubungan terlihat baik-baik saja? Itulah cara Allah bekerja. Allah sering menanamkan rasa tidak nyaman di tempat yang bukan milikmu. Bukan karena Allah ingin membuatmu gelisah, tetapi karena Allah ingin menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak akan membawa kebaikan. Hati yang tidak tenang adalah petunjuk pertama dan seringkali paling jelas. Perhatikan perjalananmu ketika kamu berusaha memperbaiki, tetapi masalah tetap datang dari arah yang sama. Ketika kamu sudah mencoba merendahkan ego, tetapi hubungan tetap terasa seperti berjalan di tempat. Ketika kamu menginginkan kedekatan, tetapi kenyataannya yang kamu terima justru jarak yang semakin jauh. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda bahwa Allah sedang menunjukkan pintu yang tidak seharusnya kamu masuki.
Dan sahabat Ashifa, kalau kamu merasa semakin keras, kamu menggenggam semakin sakit yang kamu dapatkan, maka itu berarti Allah sedang mengajarkan bahwa sesuatu yang bukan takdirmu tidak akan pernah melekat. Bahkan kalau kamu memaksanya, bahkan kalau kamu mengorbankan banyak hal, Allah selalu punya cara untuk melindungi, dan kadang perlindungan itu hadir dalam bentuk kehilangan. Kehilangan yang tidak kamu mengerti saat ini, tetapi akan kamu syukuri suatu hari nanti. Ingat satu hal yang akan kita bawa dari awal sampai akhir pembahasan ini. Kalau sesuatu bukan untukmu, Allah akan menjauhkannya dengan cara yang halus atau dengan cara yang mengguncang. Yang halus sering berupa rasa gelisah. Yang mengguncang bisa berupa perpisahan mendadak. Dua-duanya cara Allah untuk menyelamatkanmu. Dan sahabat Ashifa, ketika kita masuk ke bagian berikutnya, kamu akan mulai menyadari bahwa setiap kejadian yang pernah kamu alami sebenarnya bukan kebetulan. Ada pola, ada arah, ada bimbingan yang tidak pernah berhenti. Kita akan lihat satu persatu. Di bagian kedua, bagaimana Allah memberi kode secara lebih jelas, bahkan lewat hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Kita akan bahas bagaimana Allah menggoyahkan hubungan bukan untuk menghancurkan, tetapi mengarahkan. Terus ikuti alurnya, karena semua akan mengalir antara bagian 1, 2, 3 sampai kesimpulan. Jangan tinggalkan videonya, karena jawaban yang selama ini kamu cari mungkin berada di bagian selanjutnya. Hati itu tidak selalu butuh alasan untuk memahami, tetapi butuh keberanian untuk menerima. Dan keberanian itu akan kita bangun bersama dari awal sampai akhir. Sahabat Ashifa, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.